Shalom saudara, hari ini kita akan pelajari satu firman Tuhan yang berjudul Abundance Blessing. Saudaraku, kalau mau jujur, tidak ada seorang pun dari kita yang mau hidup di dalam kesusahan, yang mau hidup di dalam penderitaan. Bahkan tidak ada dari kita yang mau hidup sekedar pas-pasan. Pasti saudara dan saya ingin hidup di dalam kelimpahan, ingin hidup di dalam berkat yang dicurahkan, dan bahkan dari kehidupan kita bisa memberkati banyak orang. Hal itu adalah sesuatu yang wajar saudaraku dan sangat manusiawi. Tahukah saudara bahwa Tuhan sendiri itu sangat ingin memberkati anak-anaknya sampai berkelimpahan, sampai berkat-berkat dicurahkan. Bahkan di Maleakhi 3 ketika Tuhan berbicara mengenai persepuluhan, Tuhan rindu membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Saudaraku, di dalam Alkitab kita akan menemukan banyak sekali firman janji berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Dan hari ini kita akan belajar dari Yoel 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Saudaraku, Nabi Yoel mencatat firman Tuhan untuk bangsa Yahudi saat itu adalah bahwa 3 komoditi yang paling penting pada masa itu, yaitu gandum, anggur, dan minyak, Tuhan janjikan bukan hanya sekedar ada, bukan hanya sekedar tersedia, tetapi penuh dan berkelimpahan. Saudaraku, ini yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita saat ini. Dalam setiap usaha, dalam setiap bisnis pekerjaan kita, apapun lini usaha yang kita kerjakan, Dia ingin semuanya menghasilkan dengan berlimpah-limpah. Allah ingin mencurahkan berkat-Nya berkelimpahan dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Tetapi kita melihat ada banyak orang yang tidak mengalami kelimpahan berkat ini, tidak mengalami hidup dalam abundance blessing ini. Oleh karena itu kita akan pelajari apa rahasianya untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan. Yang pertama saudaraku, latar belakang dari penulisan kitab Nabi Yoel ini adalah ketika di tanah perjanjian bangsa Yahudi ini mengalami sering sekali adanya serangan belalang yang akan menghabiskan semua tumbuhan hijau bermil-mil jauhnya dalam sekejap, dan seringkali terjadi musim kering yang berkepanjangan, dan di sana panen-panen itu rusak, apa yang sudah ditanam tidak menghasilkan, dan karena kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan kelaparan di daerah itu. Saudaraku, kita pelajari bahwa ketika ini terjadi, ini adalah suatu teguran. Karena di ayat selanjutnya, di ayat 25 dikatakan, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu." Jadi saudaraku, masa-masa sulit, masa-masa kekeringan, masa di mana belalang itu menyerang semua tanaman yang ada di tanah itu adalah atas seizin Tuhan. Kalau kita baca di perikop-perikop sebelumnya, kita akan melihat bagaimana Allah itu mendatangkan satu penderitaan besar untuk membuat bangsa Yehuda ini bertobat. Karena saat itu ketika mereka sudah masuk tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, mereka tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Saudaraku, ini yang harus kita perhatikan jika kita ingin mengalami kelimpahan berkat, abundant blessing dalam hidup kita. Apakah ada dosa di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita yang membuat hasil dari apa yang kita kerjakan itu sedikit? Kita harus memperhatikan apakah cara kita bekerja itu sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Apakah cara kita berbisnis itu sungguh-sungguh sejalan dengan tuntunan firman?
Apakah ada penyimpangan ke kiri dan ke kanan yang kita lakukan ketika kita bekerja, ketika kita berusaha? Hati-hati saudaraku, ketika ada dosa di dalam pekerjaan kita, maka Tuhan mengizinkan belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip, semua masalah demi masalah terjadi di dalam pekerjaan kita, usaha kita, sehingga menghalangi berkat-berkat yang seharusnya menjadi bagian kita. Untuk itu Tuhan menyerukan di Yoel 2 untuk bertobat dan berbalik kepada Dia. Bagaimana cara kita bertobat di dalam pekerjaan kita? Kita harus mengevaluasi diri saudara. Apa-apa saja hal-hal yang tidak maksimal yang kita lakukan. Apakah kita hanya sekedar bekerja? Atau kita bekerja dengan keras tetapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat, bahwa Tuhanlah yang memberikan penyediaan, bahwa Tuhanlah yang memastikan ada hasil di lumbung-lumbung kita. Karena di ayat 23 dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Saudaraku, apa yang membuat ladang-ladang anggur, ladang zaitun, dan juga ladang gandum menghasilkan adalah ketika Tuhan menurunkan hujan dan membuat hujan itu mengairi ladang-ladang sehingga setiap tanaman itu menghasilkan dengan tepat, bahkan berlimpah. Tuhan memberikan hujan di awal, hujan di akhir. Hujan itu diperlukan dan hujan itu yang membuat tanah subur sehingga apa yang kita tanam itu menghasilkan. Saudara, kita harus mengerti dan sungguh-sungguh paham bahwa ketika kita diberkati, semuanya datang dari Tuhan. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Semakin saudara dan saya diberkati, kita harus semakin merendahkan diri. Kita harus semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak ada satupun yang jadi. Tanpa Tuhan tidak ada satupun yang berhasil. Tanpa Tuhan tidak ada satupun target yang dapat kita capai. Semua pencapaian kita itu hanya karena kemurahan Tuhan. Hati yang seperti ini yang mendatangkan abundant blessing di dalam kehidupan saudara dan saya. Orang-orang yang mengerti kebenaran ini dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika dia diberkati, orang-orang itulah yang Tuhan akan berkati lebih dan lebih lagi sampai berkelimpahan. Hati-hati saudaraku, seringkali ketika manusia mencapai keberhasilan, manusia mengalami berkat yang berkelimpahan, mereka menjadi sombong, mereka menjadi angkuh, mereka menjadi terlalu percaya diri, dan akhirnya mereka masuk dalam jalan-jalan kesalahan, jalan-jalan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan karena itulah Tuhan menghentikan berkat, bahkan Tuhan menyuruh hama belalang untuk menghabiskan semua hasil ladang. Saudara dan saya tidak mau itu terjadi. Kuncinya adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mengerti bahwa setiap hasil dari pekerjaan tangan kita itu datangnya dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang memberikan hujan awal dan hujan akhir di musim itu, sehingga setiap musim mendatangkan hasil yang berkelimpahan. Dan di ayat yang terakhir saudaraku, di ayat 26 dan 27 dikatakan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Tentu ini yang kita rindukan, tentu ini yang kita harapkan, di mana setiap usaha kita, pekerjaan kita menghasilkan makanan yang banyak sehingga kita menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi. Saudaraku, ketika Tuhan memberkati kita, ketika kita diberkati berkelimpahan, Tuhan ingin supaya kehidupan kita memuji-muji Dia, memberikan pujian, penghormatan kepada Dia.
karena hanya Dialah yang melakukan perkara-perkara ajaib yang saudara dan saya alami, sehingga kita tidak mengalami hal yang memalukan, hal yang buruk, sehingga hidup kita menjadi cemoohan orang lain. Tuhan ingin memberkati kita sehingga kita memuji-muji Dia dan hidup kita menjadi kesaksian bahwa Allah kita adalah Allah yang melakukan perkara-perkara ajaib. Ayat 27 berkata, "Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Saudaraku, Tuhan rindu memberkati kita, tetapi hati Tuhan ingin memastikan bahwa berkat itu tidak membuat kita berpaling dari Dia, tetapi justru berkat itu membawa kita semakin dekat, semakin melekat, semakin memuji-muji Dia, dan semakin menyadari bahwa hanya Allah yang bisa memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah hati yang seperti ini, saudaraku. Ada banyak orang yang bekerja dengan luar biasa, bekerja keras, tetapi hati mereka adalah hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati mereka adalah hati yang angkuh, hati yang ingin menunjukkan kepandaiannya, kehebatannya, kepintarannya, sehingga dia ingin orang melihat bahwa apa yang dia capai adalah karena kuat gagahnya. Tetapi malam hari ini kita belajar bahwa berkat yang berkelimpahan itu datang kepada orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang hidupnya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, yang di dalam pekerjaannya, usaha dan bisnisnya dia tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan tetap memberikan dia musim-musim hujan yang tepat, sehingga semua yang dikerjakan berhasil. Saya berdoa kita semua mendapatkan pelajaran berharga malam hari ini, dan kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, saya percaya kita akan memasuki musim di mana berkat Tuhan dicurahkan sampai berkelimpahan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.